warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Umum Mahmudah dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 2D dengan NIM 245211141. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sejarah perkembangan ilmu fikih dan perbedaan ilmu fikih dan usul fikih. Sejarah dan perkembangan ilmu fikih secara umum itu melewati 4 fase utama. Yang pertama pada era Nabi Muhammad, yang kedua era Khalifatur Rasyidin, yang ketiga era Tabi'in, dan yang keempat ada era kodifikasi. Yang pertama itu era Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan diangkatnya Rasulullah sebagai utusan selama 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah dan berakhir dengan meninggal dunia pada tahun ke-11 setelah hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan fikih karena ini adalah era wahyu. Hukum bagaimana diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya diselesaikan selama masa hidup Nabi, kurang lebih selama masa hidup Nabi, seperti yang dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah, yang berarti hari ini aku telah menyempurnakan untukmu agamamu dan melengkapi rahmatku kepadamu dan telah menyetujui bagimu Islam sebagai agama. Landasan fikih sepanjang sejarah selalu selalu wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya ada 2 sumber hukum atau perundang-undangan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat hukum wahyu di Makkah itu sangatlah berbeda dengan sifat hukum wahyu di Madinah. Bedanya apa? Selama periode Mekah, selama 13 tahun itu, pertama misi Nabi yaitu wahyu difokuskan terutama pada apa yang dikenal sebagai usul ad-din atau agama, tentang agama, prinsip-prinsip agama. Wahyu difokuskan terutama pada apa yang dikenal sebagai usul ad-din, prinsip-prinsip agama. Ini adalah aspek fundamental dari keyakinan pada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep kenabian dan kehidupan setelah kematian Rasulullah itu juga mencakup beberapa moral, nilai, dan karakter. Misalnya seperti keadilan, kejujuran, kesempurnaan, rasa syukur, kesederhanaan, kerendahan hatian, dan integritas. Diriwayatkan ada sekitar 130 sahabat Nabi, baik pria maupun wanita, yang diketahui telah memberi fatwa. Ada 7 yang memberikan fatwa lebih banyak dari yang lainnya. Yang pertama ada Umar bin Khattab, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah ibnu Mas'ud, yang keempat Aisyah, yang kelima Zaid bin Sabit, yang keenam ada Abdullah ibnu Abbas, dan yang ketujuh ada Utsman bin Affan. Ada era Tabi'in atau madhab. Era ini dimulai setelah masa khalifah yang bertindak benar sekitar tahun 41 Hijriah dan berlangsung hingga awal abad ke-2 Hijriah, tepat sebelum jatuhnya dinasti Umayyah. Peraturan perundang-undangan pada periode ini sangat mirip dengan pada masa para sahabat Nabi. Artinya metodologi para sahabat dan murid-muridnya, para tabi'in, dalam memperoleh keputusan-keputusan hukum sangatlah mirip. Pertama-tama mereka akan melihat Al-Quran, lalu As-Sunnah, lalu Ijma', dan yang terakhir kalau tidak ada dia akan melihat Qiyas. Dalam kurun waktu tersebut masyarakat muslim semakin maju dan berkembang sehingga menimbulkan banyak persoalan dan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membutuhkan keputusan hukum. Dengan pertumbuhan dan perluasan tanah Islam, ada kebutuhan bagi individu untuk pergi ke tempat-tempat baru untuk mengajari orang-orang agama baru. Pada masa ini muncullah perbedaan metode dalam memahami hukum-hukum Islam yang kemudian berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Dengan lahirnya 4 mazhab utama dalam Islam Sunni, yang pertama ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
modifikasi. Era ini muncul pada awal abad kedua Hijriah dan berlangsung hingga sekitar pertengahan abad keempat Hijriah. Selama periode ini, ilmu fikih sebagai suatu disiplin mengalami pertumbuhan dan pemurnian yang ekspansif. Itu berkembang dan menjadi disiplin independen. Ini adalah era para ahli hukum, para mujtahid besar yang meletakkan dasar mazhab pemikiran mereka masing-masing. Setiap aliran pemikiran pada kenyataannya adalah metodologi heuristik untuk mendekati Al-Quran dan As-Sunnah dan mengekstraksi aturan darinya. Ini juga merupakan era ulama besar hadis. Baik studi fikih dan hadis dikodifikasi dan menjadi disiplin yang diajarkan dan dipelajari buku-bukunya dan disusun dan di ilmu fikih dan usul fikih. Perbedaan tersebut dari segi objek kajian yaitu ilmu usul fikih adalah dalil yang dijadikan dasar hukum itu sendiri dan kaidah dan metode istinbat. Sedang objek kajian fikih adalah perbuatan seorang mukallaf yang ditinjau dari segi hukumnya. Misalnya, apakah perbuatan tertentu itu hukumnya wajib, sunnah, haram, dan seterusnya. Dari segi tujuannya, tujuan ilmu usul fikih adalah menerapkan kaidah pada dalil-dalil untuk menghasilkan hukum syara terapan seperti pada bagian di atas. Sedangkan tujuan ilmu fikih adalah mengetahui status hukum orang mukallaf atau menetapkan hukum pada setiap perbuatan mukallaf.